Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi definisi asas pendidikan. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar yang sistematik, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia suatu bangsa. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Di sini juga terdapat beberapa strategi belajar mengajar yang dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar, yaitu A. Cara belajar siswa aktif atau bisa disebut CBSA. B. Belajar dari modul, paket belajar, dan sebagainya. C. Penerapan asas pendidikan di sekolah dan luar sekolah. Dalam kaitan penerapan asas Tuturi Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui, yakni 1. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. 2. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Peserta didik yang memiliki kelainan, cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri. 3. Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal. D. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. 1. Usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan, terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal yang berbagai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. 2. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan pada gilirannya yang dapat meningkatkan kualitas hasil pendidik di seluruh tanah air. 3. Usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. 4. Usaha mengadakan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang semakin meningkat, ruang belajar, perpustakaan, media pengajaran, bengkel kerja, sarana pelatihan dan keterampilan, dan sarana pendidikan jasmani. E. Pengadaan buku ajar diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk 1. Meningkatkan sumber penghasilan keluarga secara layak dan hidup bermasyarakat secara berbudaya melalui berbagai cara belajar. 2. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya. 3. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda, kepemimpinan dan keterampilan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, sikap patriotisme dan idealisme, kesadaran berbagai dan bernegara, kepribadian dan budi luhur. 4. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan olahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta prestasi di bidang olahraga. 5. Usaha pengadaan berbagai program meningkatkan peran wanita dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi,
keterampilan, serta kesehatan mental. Permasalahan yang dihadapi dalam hal penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian, yakni 1. Masalah pendekatan komunikasi oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan belajar dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Bahkan tidak jarang peserta didik dijadikan objek komunikasi oleh guru. Akibatnya arus komunikasi cenderung satu arah dan rendahnya umpan balik dari peserta didik. 2. Masalah peranan didik. Sejalan dengan pendekatan komunikasi satu arah yang cenderung digunakan pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Tidak jarang seorang pendidik, apakah itu orang tua, guru, atau dosen, menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dan serba tahu dalam segala hal pada waktu kegiatan belajar langsung. Padahal dalam era komunikasi canggih ini, sumber informasi datangnya membajak dari segala arah, tidak hanya dari sekolah atau sejenisnya, tapi juga bisa dari media massa seperti televisi, radio, koran, dan sejenisnya. Bahkan dari internet juga. 3. Masalah tujuan belajar. Learning to know the learning to do belum cukup untuk dijadikan tujuan belajar. Oleh karena kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia semakin sempit, sehingga intensitas interaksi antara manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan asal-usul. 4. Pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan asas-asas pendidikan, maka perlu diadakannya upaya pengembangan penerapan asas-asas pendidikan dengan tujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. 5. Mengembangkan komunikasi dua arah. Seorang guru harus mengembangkan komunikasi dua arah untuk meningkatkan umpan balik dari siswa. Siswa tidak hanya mengedarkan, namun juga memberikan respon dalam setiap permasalahan yang diberikan seorang pendidik. Dengan demikian, peserta didik akan terdorong untuk belajar mandiri, tidak tergantung kepada pendidik saja. Terima kasih.